Jadi, kamu yang katanya mau melamar anak saya? Iya, Pak. Saya datang dengan niat baik dan serius. Serius? Dengan pakaian lusuh seperti itu? Dengan tangan kosong begitu? Saya memang tidak membawa harta, Bu. Tapi saya membawa niat dan tanggung jawab. Tanggung jawab? Kamu kerja apa, nah? Saya buruh tani, Pak. Hehe, buruh tani? Jadi anak saya nanti ikut kepanasan di sawah? Hidup dari lumpur dan keringat? Saya memang hidup dari bertani, Bu. Dari kerja yang halal. Kerja halal tidak selalu cukup untuk hidup layak. Penghasilanmu berapa sehari? Tidak tetap, Pak. Tapi saya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah mencuri. Tidak tetap, anak saya. Tidak pantas hidup dengan ketidakpastian seperti itu. Saya tidak suka kalau kamu jadi menantuku. Ketidakpastian bukan berarti tanpa masa depan, Bu. Kamu pikir cinta bisa mengenyangkan perut? Tidak, Pak. Tapi cinta membuat saya berani berdiri di sini meski dihina karena kemiskinan saya. Kami hanya bicara kenyataan. Kamu tidak selevel dengan keluarga ini. Kalau ukuran manusia hanya harta, saya memang kalah. Tapi kalau ukuran manusia adalah kerja keras dan kejujuran, saya tidak merasa hina. Pembicaraan ini selesai. Saya tidak akan menyerahkan anak saya pada hidup yang berat. Saya mengerti, Pak. Hari ini saya pulang sebagai buruh tani yang diremehkan. Tapi suatu hari saya akan kembali. Bukan untuk memohon, melainkan untuk membuktikan. Doni jangan pergi. Diam kamu, Shinta. Jangan menangis. Dia tidak layak jadi suamimu. Masuk ke dalam kamar. Hei, kamu! Ngapain berdiri dekat mobil gue? Saya cuma lewat, Mas. Ada apa? Ada apa? Lihat nih, lecet. Baru juga keluar bengkel. Saya tidak menyentuh mobil, Mas. Saya bahkan baru dari rumah Pak Surya. Ah, alasan orang miskin. Siapa lagi kalau bukan kamu? Bajumu kotor, bau lagi. Mas, jangan menuduh sembarangan. Saya tidak melakukan itu. Jangan bohong. Orang seperti kamu mana mungkin mengerti jaga barang mahal. Saya memang buruh tani. Tapi saya bukan pencuri dan bukan perusak. Buruh tani? Hidup kamu aja susah. Lihat mobil begini pasti langsung kepikiran macam-macam. Hidup saya susah? Iya. Tapi harga diri saya tidak serendah pikiran Mas. Sok suci. Sekarang gini aja, kamu ganti rugi atau saya panggil polisi. Ganti rugi apa, Mas? Kesalahan yang tidak saya lakukan. Kalau nggak kamu siapa lagi? Jalan sepi, cuma kamu di sini. Kesepian bukan bukti. Dan kemiskinan saya bukan alasan untuk dituduh. Kamu tahu harga mobil ini? 10 hidup kamu juga nggak bakar cukup. Mungkin benar. Tapi satu harga diri saya cukup untuk mengatakan, saya tidak bersalah. Orang kayak kamu selalu ribet. Dan orang kayak Mas terlalu mudah menghina. Hati-hati, Mas. Tidak semua orang miskin bisa diinjak tanpa balasan. Ngapain kamu masih berdiri di sini, hah? Santai, Mas. Mas, saya tidak salah apa-apa. Lihat tuh, buruh miskin gini aja sok berani datang ke halaman orang kaya. Kalau kehadiran saya mengganggu, saya bisa pergi baik-baik. Baik-baik. Kamu pikir pantas bicara baik-baik di sini? Saya hanya manusia, Mas. Sama seperti Mas. Manusia? Kamu cuma beban hidup. Kerja seharian tapi tetap miskin. Miskin bukan pilihan saya. Tapi menghina adalah pilihan Mas. Jangan sok bijak. Kamu tahu tempatmu di mana? Bukan di sini. Kaca. Saya tahu tempat saya. Di kerja keras dan kejujuran. Pergi. Enyah dari halaman ini sebelum aku makin muak lihat wajahmu. Baik, Mas. Apa? Cuma gitu? Tidak melawan, tidak marah. Melawan orang seperti Mas tidak akan membuat saya lebih mulia.
Dasar lemah. Pergi sana. Tempatmu bukan di dunia orang berhasil. Hari ini Mas mengusir saya dengan kaki. Semoga suatu hari nanti, Mas tidak menyesal mengusir manusia yang hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Pak, nanti sore Anton katanya mau datang ya? Iya, anak itu memang sopan dan mapan, kaya lagi dan cocok untuk jadi suami anak kita. Tidak seperti anak tadi, siapa namanya? Doni ya. Anak miskin, bau, pekerjaannya cuma buruh tani, mana mungkin sanggup untuk membahagiakan anak kita. Hidupnya saja tidak cukup. Nah, itu pasti Anton. Biar bapak saja yang buka pintunya. Iya, Pak. Anak itu memang selalu tepat waktu. Permisi, Pak. Oh, Anton. Silakan masuk, Nak. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabarmu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sudah makan belum? Ibu siapkan minum dulu ya. Belum, Bu. Terima kasih banyak. Duduk yang nyaman saja. Anggap rumah sendiri. Baik, Pak. Jangan lupa diminum ya, Nak Anton. Sudah Ibu buatkan kopi nikmat sekali. Ibu taruh di sini ya. Pak, Shinta di mana sekarang? Shinta di kamarnya. Ada perlu. Saya mau bicara sebentar sama dia. Ibu panggilkan nanti. Kamu kelihatan kesal, Nak Anton. Ada apa? Tadi di luar rumah ada orang aneh, Pak. Gembel. Penampilannya kumuh. Orang aneh? Iya. Mobil sport saya lecet. Dan dia berdiri dekat mobil saya. Siapa lagi kalau bukan dia? Ya ampun. Kok bisa orang seperti itu masuk ke sekitar sini? Kamu yakin dia yang melakukannya? Yakin, Pak. Orang miskin begitu mana ngerti jaga barang mahal. Ya sudahlah Pak, nggak usah dibahas masalah orang aneh. Pak, kalau besok Bapak ada waktu, Ada apa, Ton? saya rencananya mau ajak Bapak, Ibu, sama Sinta ke showroom mobil. Showroom? Iya Bu, saya mau beli mobil baru. Untuk kamu sendiri? Bukan Pak, saya mau belikan mobil untuk Bapak. Pak, Bu, silakan lihat-lihat dulu. Iya Anton. Tempatnya mewah. Wah, mobil-mobilnya bagus sekali. Silahkan Bapak pilih sendiri, sedan atau SUV. Yang penting nyaman. Kamu sungguh memikirkan semuanya. Saya ingin Shinta melihat bahwa saya serius menjaga keluarganya. Kalau begitu, Ibu setuju? Baiklah, Anton. Terima kasih atas niat baikmu. Sama-sama, Pak. Kebahagiaan Bapak dan Ibu adalah kebanggaan saya. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Mobil paling mahal di showroom ini yang mana? Yang ini, Pak. Seri limited edition. Harga bukan masalah. Baik, Pak. Mobil ini termasuk yang paling eksklusif. Saya tidak mau dengar spesifikasi panjang. Saya mau beli. Langsung, Pak. Tentu saja. Saya tidak datang ke sini untuk sekedar lihat-lihat. Baik, Pak. Untuk pembelian mobil ini biasanya kami panggil pemilik showroom ini. Saya mau bicara langsung dengan pemiliknya. Bilang saja ada pembeli yang mau ambil mobil termahal hari ini. Baik, Pak. Saya panggilkan sekarang. Cepat ya. Saya tidak suka menunggu terlalu lama. Baik, Pak. Permisi, Pak Doni. Silakan, ada apa? Ada pelanggan di area utama, Pak. Dia ingin membeli mobil paling mahal di showroom ini. Langsung hari ini. Iya, Pak. Katanya harga bukan masalah. Baik, itu memang niat baik sebagai pembeli. Namun, dia meminta bertemu langsung dengan pemilik showroom. Oh, begitu. Nada bicaranya cukup percaya diri, Pak. Tidak apa-apa. Tugas kita tetap melayani dengan baik. Baik, Pak. Apakah Bapak ingin langsung menemuinya sekarang? Iya, saya yang akan menemui. Siap, Pak Doni. Ingat, di showroom ini semua tamu sama. Yang membedakan hanya sikap kita saat melayani. Mengerti, Pak? Kemana ya pemilik showroom ini? Lama sekali. Ada niat jual mobil kagak? Ya itulah, Pak. Seperti kita ini dianggap tidak sanggup beli mobil.
Jangankan mobil, showroom ini sanggup saya beli, Pak. Dasar orang bodoh pemilik ini. Sabar Pak, tunggu saja. Ngapain kesini si Kumur itu? Noni, kamu ngapain di sini, Don? Shinta, saya di sini membantu urusan showroom. Oh. Saya minta ketemu pemilik showroom, bukan staf lapangan. Pak, saya mau bilang satu hal. Ada apa, Ton? Orang itu, Pak. Doni. Doni? Iya, si Kumuh itulah yang tadi saya bilang. Yang saya lihat dekat mobil sport saya. Maksudmu, orang itu yang melecetkan mobilmu, Nak Anton? Jelas, Bu. Mobil sport saya lecet. Dan dia satu-satunya yang ada di situ. Pak yakin? Yakin, Pak. Orang seperti dia mana mungkin ngerti jaga barang mahal. Hidupnya saja kelihatan berantakan, dasar Kumuh. Hei, Kumuh. Sekarang kamu panggilkan bos pemilik showroom ini. Saya mau ketemu bos showroom ini sekarang juga. Paham? Woi, Kumuh cepat panggil. Jangan sampai kamu nanti dipecat. Ibu dan Mas Anton, cukup. Jangan hina Mas Doni. Sinta, ngapain kamu bela si Kumuh bau itu? Dia tidak selevel dengan keluarga kita. Jangan dekat-dekat dengan dia. Nanti tertular miskin. Why, Kumuh, pergi cepat panggilkan bos kamu, pemilik showroom ini cepat. Sebelum kami suruh pecat. Tuli kamu ya, masih di sini? Pergi sekarang, pergi. Dasar bau sampah. Sudah puas hina dan maki saya? Puas? Apa? Kamu melawan? Oh, berarti kamu mau dipecat nih. Silahkan. Saya tidak sanggup lagi dihina seperti ini. Jangan salahkan saya dan rasakan akibatnya. Karena kamu sangat sombong dan licik. Apa? Berani sekali kamu ngomong seperti itu. Shinta, saya pergi dulu ya. Mas Doni, jangan pergi, Mas. Halo, ini saya, CEO pemilik perusahaan. Tolong tarik semua saham saya di perusahaan Anton. Semua aset dan investasi ditarik semua ya. Sekarang. Baik Pak, segera. Tak ada yang pernah Anton duga sebelumnya. Di balik wajah tenang dan pakaian sederhana Doni, tersembunyi kekuatan yang selama ini menghidupi kesombongannya. Dalam 1 jam, Doni menarik seluruh aset dan sahamnya dari perusahaan Anton. Kontrak-kontrak besar dibatalkan. Investor mundur satu persatu. Rekening yang dulu terasa tak pernah kosong, kini hanya menyisakan angka yang menyisakan dada. Anton terduduk lemas. Mobil sport yang dulu dibanggakan tak lagi berarti apa-apa. Nama besar yang selalu ia pamerkan runtuh tanpa suara. Barulah saat semuanya terlambat, kebenaran itu muncul. Doni bukan orang kumuh seperti yang ia hina. Bukan buruh tani yang bisa diinjak sesuka hati. Doni adalah bos besar. Seorang CEO perusahaan terkaya, penguasa saham dan jaringan bisnis yang selama ini menopang kejayaan Anton. Anton jatuh miskin bukan karena kebetulan, melainkan karena kesombongannya sendiri. Ia tak pernah tahu siapa Doni sebenarnya. Dan kini, ia harus hidup dengan penyesalan yang tak bisa dibeli kembali oleh harta. Nah Anton, gimana jadi beliin mobil untuk Bapak? Kok lama sekali? Maaf Pak, Anton tidak bisa beli mobil untuk Bapak. Apa? Kenapa tidak jadi? Semua aset dan saham perusahaan saya ditarik dari investor, Pak. Sekarang saya tidak mempunyai uang dan harta, Pak. Jadi kamu sudah miskin, dasar tidak berguna. Ajak saya ke showroom beli mobil, ternyata tidak ada uang, sok kaya. Bukan begitu, Pak. Barusan saja
semua aset dan saham saya ditarik oleh investor. Loh kok bisa? Ayo kita pulang. Orang ini nggak jelas sama sekali. Ngaku-ngaku kaya, katanya mau beliin mobil buat bapak. Kenyataannya uang aja nggak punya. Dasar miskin, penipu, omong besar doang. Pak, Ibu, Sinta, tunggu. Mas Doni, kamu masih di sini? Iya, Dek. Saya memang di sini, Dek. Sinta, ayo pulang. Ngapain kamu bicara sama si Kumuh? Sinta, mari pulang nak. Kita sudah ditipu oleh Anton. Dek Sinta, kamu kemana? Jangan pulang dulu ya. Permisi, Bos Doni. Silahkan tanda tangan berkas pembelian mobil limit edition, Bos. Apa? Kamu bilang dia bos? Bos dari Hong Kong. Iya, Pak. Pak Doni adalah bos pemilik showroom ini. Dan Pak Doni juga orang terkaya di kota ini, Pak. Apa? Bukannya Doni, tukang buruh tani katanya dulu. Sebenarnya saya bukan buruh tani, Pak. Saya menyamarkan diri untuk melihat seberapa tulusnya dan bisa menerimaku apa adanya. Tapi setelah saya lihat, Bapak dan Ibu tidak mau menerimaku kalau saya seorang buruh tani. Dianggap kumuh, bau, miskin. Asal Bapak dan Ibu tahu, buruh tani tidak ada bedanya, Pak. Malah lebih baik dibandingkan dengan Anton yang sombong, licik. Iya, Nak Doni. Maafkan Ibu. Ibu terlalu menghinakan kamu. Maafkan Ibu. Iya, Nak Doni. Bapak juga minta maaf. Setelah mengetahui Doni adalah anak orang kaya dan pemilik showroom mobil, ayah dan ibu Sinta menyadari kesalahan mereka. Dengan penuh penyesalan, mereka meminta maaf kepada Doni. Doni pun dengan tulus memaafkan mereka tanpa dendam. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih baik. Doni dan Sinta pun hidup bahagia bersama dengan restu orang tua, dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih.